Shalom. Tema kali ini, iman membatalkan kejatuhan manusia dalam dosa. Iman Alkitabiah, seperti yang Allah impartasi dan seperti yang bekerja dalam hidup kita, membatalkan efek-efek dari kejatuhan manusia dalam dosa. Kitab suci mengungkapkan bahwa manusia diciptakan dalam kesempurnaan, namun jatuh dari kondisi itu melalui pelanggaran yang mana ia bertanggung jawab pada Allah. Namun Allah tidak puas meninggalkan manusia dalam kondisinya yang jatuh. Sebaliknya, sejak itu dan selanjutnya, kitab suci membuka tema penebusan yang agung. Kisah bagaimana Allah membeli manusia kembali untuk dirinya sendiri melalui kematian Kristus di kayu salib, dan bagaimana ia mengerjakan restorasi manusia, merubah kodratnya dan cara-caranya untuk membawanya kembali kepada rencana awal Allah. Kunci untuk proses restorasi ini adalah iman. Dengan kata lain, efek penebusan dari mempraktikkan iman adalah membalik akibat-akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa. Untuk mengerti ini sepenuhnya, kita harus memperhatikan kodrat manusia, langkah-langkah yang mengarah pada kejatuhannya, dan inti dari pencobaan yang padanya ia menyerah. Maka kita akan melihat bagaimana iman membalikan itu semua. Gambar awal manusia seperti yang Allah ciptakan ditemukan dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Sementara kita mengikuti tema ini dalam seluruh kitab suci, kita menemukan bahwa gambar antara Allah dan manusia memiliki banyak aspek yang berbeda. Kita akan konsentrasi pada satu aspek dari kodrat ilahi, jarang disebut namun sangat signifikan, yang memiliki kontraparti dalam kodrat manusia. Kemampuan mempraktekkan iman. Iman adalah bagian dari kodrat kekal Allah sendiri. Kemampuan kreatifnya yang keluar dari imannya. Semua itu yang ia lakukan, ia melakukannya dengan iman. Lebih jauh, imannya diekspresikan dalam firman yang ia ucapkan. Firman-Nya adalah jalur atau kanal dari imannya dan instrumen dari kemampuan kreatifnya. Kuasa iman Allah dalam firman-Nya sendiri diekspresikan dalam Yehezkiel 12 ayat 25, di mana Tuhan mendeklarasikan, "Sebab Aku, Tuhan, akan berfirman dan apa yang kufirmankan akan terjadi." Frasa permulaan, "Aku, Tuhan," menunjukkan bagian dari kodrat kekal Allah yang tidak berubah. Ketika Allah berkata sesuatu akan terjadi, begitulah imannya dalam firman-Nya sendiri. Ada ciri atau sifat dalam bahasa Ibrani yang jelas mengilustrasikan fakta ini mengenai Allah dan firman-Nya. Perjanjian Lama Ibrani memiliki satu kata, dabar, yang bisa diterjemahkan sebagai kata atau benda, tergantung konteks terjemahan mana yang dipilih. Sering dua-duanya digunakan. Ini menolong kita untuk mengerti bahwa firman Allah adalah benda. Ketika Allah mengucapkan firman dengan imannya, firman itu menjadi benda. Sama juga dengan kata Yunani rema yang digunakan dalam perjanjian baru. Rema Allah, firman-Nya yang diucapkan keluar dari imannya, mengandung di dalamnya kuasa melaksanakan apapun yang diucapkan. Dalam Ibrani 11 ayat 3, dikatakan seluruh alam semesta diciptakan melalui kuasa kreatif iman Allah dalam firman-Nya sendiri. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Di balik seluruh alam semesta yang bisa dilihat, iman melihat dan memahami yang tidak kelihatan, firman Allah. Sehingga iman manusia mengenal bekerjanya iman ilahi. Dalam Mazmur 33 ayat 6 dan 9, Daud menggambarkan proses penciptaan ini melalui firman Allah. Ayat 6, "Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya."
Ayat 9, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dalam Kejadian 1 ayat 3, kita dapat melihat contoh spesifik bagaimana ini bekerja. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ketika Allah mengucapkan firman terang, dabar atau benda dimanifestasikan. Firman yang diucapkan Allah muncul dalam bentuk benda. Kita sampai pada 3 kesimpulan mengenai iman yang menolong kita mengerti betapa pentingnya dan kuasanya yang unik. Pertama, iman bagian dari kodrat kekal Allah. Kedua, iman adalah kuasa kreatif yang melampauinya Allah menciptakan alam semesta. Ketiga, iman Allah diekspresikan dan menjadi efektif melalui firman yang Ia ucapkan. Karena Allah menciptakan manusia dengan kemampuan untuk mempraktekkan iman, kita menemukan juga dalam manusia 2 kemampuan lain yang berhubungan dengan iman. Kemampuan untuk menciptakan dan kemampuan untuk berbicara. Signifikan bahwa 2 kemampuan yang Allah berikan kepada manusia ini membedakan manusia dengan binatang. Karena kodratnya, manusia memiliki kemampuan kreatif. Ia bisa membayangkan atau memimpikan sesuatu yang belum pernah ada, lalu ia bisa merencanakannya dan menjadikannya. Manusia terus-menerus menciptakan. Berhubungan dengan kemampuan kreatif manusia adalah kemampuan manusia untuk berbicara. Tanpa ini, manusia tidak akan bisa memformulasi dan mengekspresikan tujuan kreatifnya. Kapasitas manusia untuk berbicara dengan cerdas dan pandai mengutarakan pikirannya tidak dimiliki binatang. Aspek istimewa manusia ini serupa Allah. Kita melihat bahwa manusia seperti pada awalnya diciptakan memiliki 3 aspek kodrat Allah sendiri. Kemampuan mempraktekkan iman, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk menciptakan. Karena Allah sudah berbagi dengan manusia kemampuannya untuk mempraktekkan iman, Ia mensyaratkan manusia untuk melakukannya. Akibatnya, ketika Allah menciptakan manusia, Ia menaruh manusia dalam situasi di mana iman dibutuhkan. Catatan kitab suci memperjelas bahwa Allah sebagai pribadi tidak tinggal secara permanen dengan Adam di Taman Eden. Sebaliknya, Ia meninggalkan pengganti untuk kehadiran pribadinya, firman-Nya. Iman menghubungkan kita dengan 2 realitas yang tidak kelihatan, Allah dan firman-Nya. Ini hubungan yang Adam miliki. Ia memiliki hubungan pribadi langsung dengan Allah, namun ketika Allah tidak hadir secara pribadi di Taman Eden, Adam diharuskan berhubungan dengan Allah melalui firman yang ia tinggalkan dengannya. Dicatat dalam Kejadian 2 ayat 15-17. Ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ayat 16 dan 17 mengandung kata-kata yang Allah ucapkan kepada Adam. Terdiri dari 3 bagian. Pertama, izin. Kedua, larangan. Ketiga, peringatan. Izin, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Larangan, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan. Terakhir, peringatan. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu 3 kata Allah kepada Adam, izin, larangan, dan peringatan. Selama manusia hidup benar berhubungan dengan Allah melalui firman-Nya, ia diberkati dan aman. Iblis tidak bisa menjabahnya.
Namun iblis bertekad memisahkan manusia dari Allah dan menghilangkan darinya berkat-berkatnya. Dengan kelicikan dan tipu daya, iblis tidak mulai langsung menantang hubungan Adam dengan Allah, melainkan ia mencoba meragukan firman Allah kepada Adam. Lebih jauh, ia mendekati Adam melalui pribadi yang lebih lemah, Hawa. Pertemuan awal antara iblis dan Hawa digambarkan dalam Kejadian 3 ayat 1-3. Ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. Ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Dalam strateginya menipu Hawa, iblis tidak mulai langsung menyangkal firman Allah. Itu akan menjadi terlalu jelas. Ia mulai dengan hanya mempertanyakannya. Tentulah Allah berfirman. Hawa kalah dalam pertempuran saat ia merespons pada pertanyaan itu. Jika kita ingin mempertahankan hubungan kita yang benar dengan Allah, ada beberapa pertanyaan dalam pikiran kita yang harus kita tutup. Namun Hawa mempercayai keputusannya sendiri. Ia merasa ia memiliki kemampuan untuk menandingi ular yang cerdas dan menawan itu yang mendekatinya di Taman Eden. Akar dari kesalahan Hawa adalah keyakinan pada dirinya sendiri. Strategi iblis selanjutnya dicatat dalam Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Setelah pertama merespons pertanyaan iblis, Hawa tidak lagi memiliki kuasa untuk melawan penyangkalannya. Namun demikian, strategi iblis belum lengkap. Untuk mengerti tujuan akhirnya, kita perlu mengingatkan diri kita dua kesimpulan yang kita bisa baca dalam pasal 5. Pertama, tujuan akhir dari iman yang benar adalah Allah sendiri. Jika kita sampai kehilangan iman pada Allah sebagai pribadi, kita pada akhirnya juga akan kehilangan iman kita pada firman-Nya. Kedua, jika kita memiliki iman tanpa meragukan kebaikan Allah, hikmat Allah, dan kuasa Allah untuk memelihara kita, kita tidak akan memiliki keinginan untuk berbuat dosa. Iblis bekerja sesuai prinsip-prinsip ini. Pada saat itu, iblis berhasil membuat iman Hawa meragukan firman Allah. Selanjutnya, ia membuat iman Hawa meragukan Allah sendiri. Ia berhasil dengan mengatakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 5. Dalam konteks ini, kata-kata iblis diarahkan agar tidak mempercayai itikat Allah dalam memelihara Adam dan Hawa. Dalam konteks ini, kata-kata iblis diarahkan agar tidak mempercayai etikat Allah dalam memelihara Adam dan Hawa. Menyindir secara tidak langsung bahwa Allah pribadi lalim yang sewenang-wenang. Mencoba membuat mereka merasa berada dalam keadaan tidak layak. Kita bisa mengatakan dengan kata lain, tuduhan iblis terhadap Allah seperti berikut. Apakah kamu pikir Allah benar-benar mengasihi kamu? Tidak. Apakah kamu tidak tahu Ia menaruh kamu di taman ini untuk mengendalikan kamu? Kamu tidak lebih baik daripada budak. Sekarang jika kamu makan dari pohon itu, segalanya akan menjadi beda. Kamu tidak perlu bergantung pada Allah lagi. Kamu akan menjadi seperti Allah. Ini pada akhirnya meyakinkan Hawa yang membuatnya memutuskan hubungan dengan Allah.
Dia sudah melepaskan keyakinannya pada firman Allah. Sekarang ia melepaskan keyakinannya pada Allah sendiri, sebagai ganti dari melihat semua bukti yang kelihatan di sekeliling dia dari kasih dan kebaikan Allah yang ia tidak bisa lihat. Ia mulai menerima gambaran sinis iblis sebagai pribadi lalim yang sewenang-wenang dengan tujuan menaruh dirinya dan suaminya dalam keadaan rendah diri, jauh di bawah potensi mereka. Melalui makan dari pohon terlarang, potensi terpendam mereka untuk jadi setara dengan Allah akan langsung dibebaskan. Apakah ada motivasi yang lebih tinggi daripada keinginan untuk menjadi sama seperti Allah? Menyerahnya Hawa dicatat dalam Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kata kuncinya di sini, melihat. Hawa melihat buah pohon. Kata melihat menunjukkan transisi dari satu alam ke alam lainnya. Pada titik ini, Hawa melepaskan imannya pada alam Allah yang tidak kelihatan dan firman-Nya. Sebagai gantinya, ia digerakkan oleh apa yang ia lihat. Ia mulai bergantung pada panca indera fisiknya. Ia turun dari alam iman ke alam panca indera. Dalam alam yang lebih rendah ini, pohon tersebut memiliki 3 ciri yang menarik Hawa. Buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, menarik hati karena memberi pengertian. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-16, Rasul Yohanes mendaftar 3 bentuk pencobaan. Ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Daya tarik dunia dalam terminologi Allah terdiri dari 3 elemen: keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dalam kitab suci, kata hawa nafsu biasanya menunjukkan hasrat besar yang menyesatkan dan merusak dan yang tidak takluk pada standar kebenaran Allah. 2 bentuk pertama pencobaan yang didaftar oleh Yohanes adalah jenis hasrat yang mempengaruhi manusia melalui panca inderanya. Bentuk pencobaan ketiga mempengaruhi ego atau jiwa manusia. Keangkuhan hidup adalah dorongan dalam diri manusia yang menolak untuk mengakui ketergantungan dirinya pada Allah dengan keinginan meninggikan dirinya. Bukti-bukti itu dapat ditemukan dalam ekspresi frasa seperti, saya dapat mengatur hidup saya sendiri. Saya tidak perlu bergantung pada Allah. Kenapa saya harus lebih rendah? Ketika Yesus di belantara, ia berkonfrontasi dengan 3 pencobaan ini. Lukas 4 ayat 1-13. Iblis mencobai dia untuk merubah batu menjadi roti, keinginan daging. Lalu ia menunjukkan pada dia seluruh kerajaan dunia dengan kuasa dan kemuliaannya, keinginan mata. Terakhir, iblis mencoba Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari puncak bait agar melakukan mujizat dengan inisiatifnya sendiri yang akan memuliakan dirinya sendiri tanpa berserah pada kehendak Bapa atau mencari kemuliaan Bapa, menunjukkan keangkuhan hidup. Ada beberapa perbandingan yang menarik antara pencobaan Adam dan pencobaan Yesus. Dalam 1 Korintus 14 ayat 45 disebut Adam terakhir. Adam menghadapi pencobaan di taman yang indah, dikelilingi dengan segala bukti pemeliharaan kasih Allah. Yesus menghadapi pencobaannya di belantara gersang,
tanpa teman dan hanya binatang. Markus 1 ayat 13. Adam kalah dalam pencobaan dengan memakan buah pohon terlarang. Yesus mengalahkan pencobaannya dengan berpuasa. Implikasi dari perbandingan ini besar dan dalam. Kembali ke pertemuan iblis dengan Hawa, kita mengamati buah pohon terlarang mempresentasi Hawa dengan 3 bentuk pencobaan. Meningkatkan seleranya, nafsu kedagingan. Membuat sedap kelihatannya, keinginan mata. Mempengaruhi egonya dengan janji akan mendapatkan pengertian dan membebaskan dia dari ketergantungan pada Allah, keangkuhan hidup. Intinya, dosa tidak melakukan sesuatu yang salah. Dosa adalah keinginan menjadi independen dari atau tidak bergantung pada Allah. Ketika keinginan ini timbul dalam diri kita, ada bahaya spiritual. Dalam kasus Hawa, cara ia ingin menjadi independen adalah melalui pengetahuan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini satu cara di mana pada umumnya manusia ingin menjadi independen dari Allah. Cara lainnya kekayaan, ketenaran, atau kekuasaan. Salah satu dari yang paling halus dari semua adalah agama. Kita bisa menjadi begitu agamawi sehingga kita tidak memerlukan Allah lagi. Dimotivasi oleh keinginan Hawa untuk menjadi independen, ia mengganti keyakinannya dari firman Allah ke panca inderanya. Akibatnya, ia takluk dalam 3 pencobaan pohon terlarang dan mengambil bagian dari buahnya. Lalu ia menggoda suaminya untuk melakukan hal yang sama dan mereka berdua diasingkan dari Allah karena ketidaktaatan mereka. Dalam menganalisa Kejadian 3 ayat 1-6, kita bisa meringkas kodrat dari pencobaan sebagai berikut. Iman dalam alam Allah dan firman-Nya tidak kelihatan, alamiah bagi manusia. Ketidakpercayaan menyesatkan dan tidak alamiah. Pencobaan memisahkan manusia dari iman alamiahnya pada Allah dan firman-Nya. Sebagai gantinya, manusia berpindah dengan menggunakan panca indera fisikalnya. Akar setiap pencobaan adalah ketidakpercayaan. Motif yang dieksploitasi adalah keinginan menjadi independen dari Allah. Akibat yang dihasilkan adalah ketidaktaatan pada Allah. Iman bekerja dalam arah yang berlawanan dengan pencobaan. Iman mensyaratkan manusia menolak keyakinan pada panca indera dan ambisi ego meninggikan dirinya independen dari Allah. Sebaliknya, iman menekankan kembali ke supremasi dan keagungan alam Allah dan firman-Nya yang tidak kelihatan dan mensyaratkan ego manusia untuk merendahkan dirinya dan mengakui ketergantungannya pada Allah. Karenanya, iman membatalkan efek-efek kejatuhan manusia dalam dosa dan membuka jalan baginya untuk kembali ke dalam hubungan awalnya dengan Allah. Dikonfrontasi dengan syarat iman oleh Allah di satu pihak dan dengan tuntutan-tuntutan dari panca inderanya di lain pihak, manusia menemukan dirinya berada dalam dilema, berada dalam ketegangan antara 2 kekuatan yang berlawanan. 2 kutub yang berlawanan dari ketegangan ini ada dalam Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Seperti kita catat, bagian kedua dari ayat ini dikutip 3 kali dalam Perjanjian Baru, menjadi dasar kitab suci untuk dijustifikasi dan dibenarkan oleh iman, bukan perbuatan. Namun kita baru bisa melihat seluruh lingkup dari dilema ayat Habakuk ketika kita meletakkan kedua bagian dari ayat tersebut saling berlawanan. Yang satu meniadakan yang lain. Bagian pertama dari ayat Habakuk menggambarkan jiwa manusia dalam pemberontakannya melawan Allah. Dalam versi Yahudi ditulis, lihat, jiwanya sombong,
tidak lurus dalam dirinya. Sesuai dengan yang Yohanes katakan, keangkuhan hidup. Kita bisa menggunakan kata sama yang lain, jiwa yang meninggikan dirinya menyesatkan. Ego manusia ingin meninggikan dirinya, menolak tuntutan-tuntutan Allah dalam firman-Nya, dan lebih memilih sebaliknya, mempercayai panca inderanya, berusaha sendiri dan berjuang keras menjadi independen dari Allah. Bagian kedua dari ayat Habakuk menggambarkan sebaliknya. Manusia yang menjadikan iman sebagai dasar hidupnya, merendahkan dirinya di hadapan Allah, menerima firman Allah sebagai standar dan menolak keyakinan pada dirinya sendiri dan panca inderanya. Panca indera menarik bagi manusia yang independen, meninggikan egonya, tetapi iman merendahkan ego manusia dengan berkata, "Kamu tidak independen. Kamu harus bergantung pada Allah. Kamu bisa mempercayai panca indera kamu hanya sejauh itu sesuai dengan firman Allah." Standar akhir betul atau salah mengenai kebenaran dan kesalahan bukan apa yang panca indera kamu katakan, namun apa yang Allah katakan dalam firman. Jadi, iman menyingkirkan landasan di mana terjadinya kejatuhan manusia. Kejatuhan manusia membuat manusia ditawan oleh alam panca inderanya. Hawa melihat bahwa pohon itu baik, meninggikan ego manusia. Kamu akan menjadi seperti Allah. Segala sesuatu yang meninggikan diri sendiri harus dibatalkan jika kita ingin hidup dalam kebenaran untuk menyenangkan Allah. Bagaimana membatalkannya? Dengan prinsip iman. Iman menolak dominasi panca indera dan keangkuhan jiwa yang meninggikan dirinya. Dalam Roma 3 ayat 27, Paulus menunjukkan bahwa iman yang benar bertentangan dengan kesombongan. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Bentuk apapun dari perasaan agamawi atau aktivitas yang memberi tempat bagi manusia menjadi independen, egoisme yang meninggikan diri bukan ekspresi dari iman Alkitabiah yang valid. Ada dua cara hidup. Pertama, di mana manusia menolak bergantung pada Allah, mengandalkan dirinya dan panca inderanya. Kedua, di mana manusia menolak keyakinan pada dirinya dan panca inderanya, dan menyadari panca inderanya tidak bisa mengerti Allah dan firman-Nya. Hanya iman yang bisa membawa kita kembali ke prinsip kebenaran berdasarkan percaya pada Allah dan firman-Nya saja yang memampukan kita untuk hidup menyenangkan Allah. Iman adalah penangkal kejatuhan manusia dalam dosa. Amin.